Ponorogo memiliki banyak potensi, mulai dari keindahan alam, makanan khas, hingga kebudayaan. Salah satu potensi tersebut adalah Telaga Ngebel yang menambah keindahan dari Kabupaten Ponorogo. Selain itu, terdapat juga makanan dan minuman khas Ponorogo yang menjadi potensi besar dalam menjunjung pesona daerah, seperti sate ayam Ponorogo dengan cita rasa rempah Nusantara, dan juga dawet jabung dengan tambahan gempol yang menjadi ciri khasnya. Selain pesona alam yang memukau, Kabupaten Ponorogo juga memiliki kesenian yang sangat terkenal hingga mancanegara, yaitu kesenian Reog Ponorogo. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak setahun yang lalu hingga saat ini tidak menyurutkan semangat dari salah satu pegiat kesenian Reog di Kabupaten Ponorogo untuk tetap melestarikan kesenian Reog Ponorogo. Beliau adalah Bapak Mujiono. Diperkenalkan, nama saya Mujiono dari Istana Reog Ponorogo. Umur saya 52 tahun. Menurut pengetahuan saya ada sendiri ya selama ini dan juga teman-teman yang lain. Itu kan ada versi yang Bantaranginan sama versi mana ini Suruh Kubeng. Nah, kalau yang versi Suruh Kubeng itu reog itu kan sebenarnya dibuat untuk menyindir dari kerajaan Brawijaya IV. Waktu itu Brawijaya IV itu kan pemerintahnya sudah sedemikian rupa yang menurut versi orang Ponorogo itu sudah mengalami kemunduran, kemerosotan, tidak seperti yang Brawijaya III. Makanya membuat reog dengan versi Suruh Kubeng, yaitu di Dedis itu Pak. Berasalnya dari situ untuk versinya. Ya itu tujuannya untuk menyindir, karena menyindir sudah katakanlah reot gitu loh, mau mabruk gitu. Jadi reot itu artinya ya itu anda dada merayang reot itu kan menyindir pemerintahan Brawijaya. Itu menurut pengetahuan yang saya terima seperti itu. Nah kalau yang kemudian versi Bantaranginan itu karena itu versi yang dibakukan karena adanya sejarah, bukan sejarah ya, legenda ya itu antara perebutan Dewi Songgolangit antara dengan Prabu Wonosewandono dengan Raja Singobarong yang dari Lodoyo Blitar itu. Perebutan Putri Songgolangit di Kediri yang mengakibatkan akhirnya mereka bertempur. Nah kebetulan juga Songgolangit kan punya permintaan di mana ada satu kesenian yang di dunia ini belum ada, makanya terjadi peperangan dan akhirnya Singobarong kalah dan berwujud menjadi semacam kayak reog itu terjadinya seperti yang kita lihat sekarang ini seperti itu. Nah asal muasalnya saya jadi pengrajin reog itu sendiri berasal dari ada salah satu teman pengrajin yang kebetulan bertanya itu apa tidak ada bulu merak gitu. Itu latar belakang yang membuat saya menjadi seorang pengrajin reog itu dari asal muasalnya teman yang tanya tentang bulu merak. Kemudian pada waktu itu sekitar tahun 2007 kalau nggak salah, itu akhirnya saya mencari dan kemudian dapat. Nah dari situ saya kembali lagi mengenal reog. Sebelumnya juga saya katakan tadi saya juga pemain reog, makanya sepulang dari Ponorogo dari Surabaya yang kebetulan saya kerja di marketing juga, itu saya akhirnya memberikan diri untuk membuat reog. Dari keseluruhan reog itu yang saya buat di Istana Reog itu sendiri, diantaranya mulai dari dada merak, kemudian kepala reognya sendiri, kemudian perangkat gamelannya juga gendang, kemudian ketipung dan lain sebagainya. Kesulitannya begini, kalau di saat musim penghujan
musim penghujan itu kan antara bulan 11 ya, November, Desember sampai bulan 3, 4 ya Pak. Itu biasanya kita harus membuat konstruksi, terutama di Dadak Merak itu kan pakai bambu sama rotan. Nah bambunya itu juga pilihan kan, tidak hanya sembarang bambu kan. Nah itu padahal kalau bambu itu pilihan itu bagusnya itu ada di antara bulan 5 sampai bulan 8. Jadi menginjak bulan 9 pada seperti ini mau hujan bagainya itu kualitas bahan sudah kurang bagus sebenarnya secara kualitas barang seperti itu. Itu kesulitannya. Itu yang untuk konstruksi itu dagangan Dadak Merak. Tapi kalau untuk yang lain, terutama kayak kayu nangka ya, sekarang kayu nangka udah mulai agak susah Mbak cari kayu nangka untuk gamelan terutama di kendang reoknya. Gitu. Sama kayu untuk konstruksi kepala reok, karena kayu konstruksi kepala reok itu kan terbuat dari kayu dadap. Nah sementara kayu dadap sekarang juga langka. Itu kadang kesulitannya di situ. Di saat ada pesanan, kemudian bahan nggak ada, kita agak repotan gitu. Itu kesulitan yang kita alami seperti itu. Pandemi yang sedemikian menghantam negeri ini sehingga menyebabkan pengrajin reok juga ikut mengalaminya, yaitu tidak adanya orderan atau pesanan untuk membuat reok. Dan kadang saya juga ada rasa prihatin kepada teman-teman karyawan yang kebetulan juga ngikut mulai dari awal, karena di saat pandemi seperti ini kita karena sudah mepet banget, tidak bisa ditawar, akhirnya juga mereka juga saya rumahkan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Kebetulan kami kan juga punya toko yang menjual di samping properti reok yang utama. Kan properti reok itu kan ada kostumnya juga Mbak. Kemudian ada properti yang lain, misalkan kayak topeng kan gitu. Jadi untuk mensiasati supaya di saat pandemi tetap ada sedikit masukan, jadi kita menjual barang-barang tersebut di toko. Itu untuk strategi pemasarannya dan juga memanfaatkan media. Media itu juga sangat membantu bagi kami untuk mengenalkan produk kita kepada masyarakat Indonesia. Kita kebetulan ada di YouTube ada, kemudian di Facebook juga ada, kemudian di Instagram juga ada. Ya, saya berharap pandemi ini segera berakhir. Kalau pandemi sudah berakhir, kehidupan akan kembali normal. Saya berharap saya bisa mempekerjakan setidaknya teman-teman atau karyawan yang sementara ini yang saya liburkan, karena bagaimanapun juga mereka berangkat dari awal juga dengan nelayan. Makanya di saat seperti ini harapan saya yaitu kembali normal dan mereka juga bisa bergabung dengan kami lagi. Itu yang kami sangat harapkan.